Sebelumnya perkenalkan, di sini kami dari kelas 12 IPA 2. Kami akan melakukan praktek anatomi hewan yang terdiri dari ayam dan ikan untuk menganalisis sistem pencernaan, pernapasan, ekskresi, serta reproduksi. Sebagai ujian akhir sekolah mata pelajaran biologi dengan guru pembimbing Ibu Nopitra Indra Melina. Kami di sini terdiri dari 9 kelompok. Oke teman-teman semua, ikuti kegiatan kami selanjutnya ya. See you. Bersihkan. Nanti ini membukanya dari sini aja. Sini. Di sini. Ya, membentuk apa? Gini ya. Coba ya. Jangan Pak. Iya Bu. Oke, si Nasa dulu Ibu tanya ya. Nasa sistem apa nak? Sistem pencernaan pada ayam Bu. Oke. Kalau begitu silakan jelaskan sistem pencernaan pada ayam itu bagaimana? Nah, di sini kita melihat pada ayam ini ada namanya paruh atau mulut ayam, yang mana ayam ini tidak memiliki gigi sejati untuk mengolah makanannya di dalam mulut. Makanya dia mematuk biji-bijian yang ada di alamnya, lalu disalurkan oleh tenggorokannya ya, atau kerongkongannya ke tembolok. Ini dia temboloknya, maaf kurang jelas ya. Temboloknya ini menghasilkan enzim yang dapat melunakkan makanan yang dimakannya tadi. Nah, kemudian dari tembolok ini masuklah dianya ke masuk dia, namanya ini adalah lambung utama. Lambung utama ini dianya mengolah makanan secara enzimatis yang kemudian masuk ke rempela atau ampela. Di sini nanti terjadi proses mekanismenya mengolah makanan yang tadi sudah masuk. Nah, di sini dia diolah dengan bantuan batu atau grit yang dipatuk oleh ayam di sekitarnya untuk mencerna makanan tersebut. Setelah itu masuk namanya ke usus halus. Nah, ini dia usus halus ini memang kecil. Ini dia kecil.
Kemudian dia masuk ke usus besarnya. Diameter usus besar ini 2 kali dari diameter usus kecil. Yang kemudian menghubungkan ke kloaka atau anusnya yang kemudian membuang sisa-sisa makanannya tadi menjadi kotoran. Nah, begitu Bu cara pencernaan pada ayam. Oke, terima kasih Nasra. Yang pertama ini ada bagian kepala. Di bagian kepala ini adalah lapisan insang yang Ini jantan. Kenapa dikatakan jantan? Kenapa bila ditekan dari perutnya dia menghasilkan sel sperma? Oh ya. Betul. Kalau dia betina menghasilkan warna kuning nak ya? Iya, telur. Sel Ya. telur. Kalau dia jantan warna putih. Cairannya oke. Kelompok 2 ya, itu dapat ikan ya. Saya mau tanya dulu siapa dulu mau. Angel ya. Angel sistem apa nak? Angel sistem pencernaan ikan, Silakan. di mana pada ikan terdiri dari rongga mulut, di mana makanan akan ditangkap oleh ikan, digigit, kemudian akan dihancurkan cangkang mangsanya kalau misalnya dia makan yang ada cangkangnya. Tapi meskipun begitu, pada rongga mulut tidak akan terjadi pengunyahan karena di makanan yang akan dimakan dia akan dimasukkan ke dalam faring untuk dicerna, kemudian dimasukkan ke esofagus, kemudian dicerna ke lambung. Di mana di lambung ini makanan akan bercampur dengan cairan lambung untuk mencerna makanan tersebut. Setelah dari lambung, makanan akan dialirkan kembali ke dalam usus untuk
terjadi penyerapan nutrisi dari makanan, di mana pada usus ini ada enzim pankreas sebagai pembantu mencerna dan menyerap nutrisi-nutrisi makanan tersebut. Kemudian setelah dari usus, dia akan masuk ke dalam rektum untuk sebagai tempat-tempat sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh ikan. Sistem apa nak? Oke, baiklah. Ibu, saya akan menjelaskan yaitu tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi itu terbagi menjadi dua, yaitu saluran ovarium dan ovidet. Saluran ovarium terletak di antara dua ginjal, yaitu ini dan ini. Saluran ovidet yaitu ini menghubungkan saluran yang menghubungkan antara ovarium dan vagina. Saluran ovidet ini akan berakhir di klus yang namanya ini. Nih. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Oke, Navia. Sistem apa nak yang dibahas? Sistem pernapasan, Bu. Oke, pernapasan pada ikan, silakan dijelaskan. Nah, di sini sistem pernapasan pada ikan itu menggunakan insang. Nah, yang pertama di mana pernapasan pada ikan itu melalui mulutnya, air masuk pada mulut dan menuju ke insang. Setelah itu, di sini insang memiliki 3 bagian. Yang pertama, ini yang putih itu disebut dengan lengkung insang, yang berfungsi untuk melekatnya filamen atau rigi-rigi insang. Nah, yang kedua, di sini ada filamen insang yang berwarna merah ini. Itu berfungsi untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang ini yang putih, rigi-rigi insangnya itu berfungsi untuk menyaring agar kotoran tidak masuk ke insang sini. Terima kasih, Navia. Bagaimana pendapat Anda tentang kerja kelompok pada biologi hari ini? Pendapat saya adalah saya sangat bahagia dan kita mendapat ilmu sehingga kedepannya untuk melanjutkan PTN kita bisa belajar dari sekarang, yaitu tentang sistem pencernaan, ekskresi, dan sistem produksi baik pada hewan ikan maupun pada ayam. Dan kita bisa dari sekarang mulai belajar beda-beda yang dibimbing oleh ibu langsung, yaitu Ibu Navita Indra Melina. Terima kasih Ibu atas pembimbingannya.